Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabar dulur? Semoga kabar sampean kabar baik, kabar sehat, kabar sabar dulur. Ya dulur, kali ini setelah kemarin ditanam, hari ini saya melakukan pengobatan gual dulur. Jadi pengobatan gual ini bisa dilakukan setelah tanam apabila bibitnya ini tidak pegesan alias tidak disunat alias tidak diiris. Nah, untuk bibit yang diiris tolong setelah disogrok ini sampai langsung diobat gual. Besoknya sampean bisa tanam. Bedane iku lho, pemakaian obat gual. Untuk takaran ini nanti saya kasih 4 tutup. Jadi ini patang tutup gual, ukurannya penak. Oke dulur, sampean bisa tonton video berikut ini. Nah dulur, sebelum diobat ini yang jelas lahan saya ini saya siram dulu dulur. Jadi lebih jelasnya ini saya praktekkan. Jadi sebelum saya obat gual, komandan, regen dan marsal ini terlebih dahulu saya siram. Jadi ini nanti untuk pencampuran dengan air ini malah lebih tambah dan malah istilah kata ini iso gotong royong saling mendukung, tanah endak tanah gersang. Jadi ini akan mudah berinteraksi untuk obat-obatannya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini nanti kalau sudah selesai untuk penyiraman bisa langsung dilakukan penyepraian atau pengobatan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini dulur, ini obatnya marsal ada, regen ada, bakterisida baret komandan ada, terusan. Nah ini obat yang harus dilakukan setelah atau sebelum tanam gual dulur. Nah gual ini disemprotkan bisa setelah tanam atau sebelum tanam. Kalau setelah tanam berarti bibit sampean ini tidak irisan atau tidak peges. Kalau sebelumnya, nah ini berarti bibit sampean ada pegesan atau irisan atau disunat. Nah untuk kali ini untuk gual didahulukan. Jangan lupa dulur untuk pengobatan ini kita gandengkan dengan marsal, bakterisida baret, dan juga ini regen yang botol kuning. Nah, kenapa saat pengobatan gual ini saya memakai beberapa insek? Nah ini nanti bisa dijelaskan dulu. Nah untuk gual saya kasih 1, 2, 3, 4 tutup dulu. Jadi ini saya kasih 4 tutup, sampai bisa kasih 3 tutup setengah
atau persis sama dengan yang saya lakukan 4 tutup. Jadi ini 4 tutupnya gua dulu, lebih mudah nanti sampean. Jadi tanpa ukuran mili atau cc. Nah, ini yang jelas saya memakai baret atau kemendan ini satu untuk bakterisida dan virusida yang selama ini mungkin telah menghinggap atau bersarang di lahan kita, di tanah kita. Sebab dulu-dulu ditanam berambang pernah ada virus, bakteri, jamur. Nah, ini lahan sampean akan membekas dulu. Jadi saya sarankan memakai bakterisida atau virusida. Nah, selama ini saya juga memakai ini regen ini. Jadi untuk bibit yang kita tanam apabila ada penyakit ini bisa dikasih ini. Nah, ini sampean bisa kasih sekitar 25 sampai 30. Setengah tutup lebih. Nah, tujuannya apa dulur? Karena bibit kita ini selama ini kan disimpan lama. Ini pastinya banyak dihinggapi penyakit-penyakit kutu maupun bakteri. Nah, ini nanti saat diobat baret, kemendan, dan regen ini insya Allah dia tidak akan terus. Nah, untuk marsal bisa dikasih sekitar 25 sampai 30. Nah, makanya nanti apabila bibitnya ini tidak bisa ngobat di rumah, ini nanti bisa dibarengkan dengan obat gual. Selanjutnya yaitu komandan baret ini menjadi pimpinan. Jadi virus bakteri dibersihkan melalui tangan komandan ini. Jadi dulur-dulur ini perlu sampai ketahui, ini sangat penting bakterisida virusida. Saya kasih satu tutup ini 40 ditambah setengah tutup berarti 60 cc. Sampean bisa naker 1,5 tutup baret atau komandan. Nah, ini nanti akan menyebar di tanah. Jadi bakterisida virusida ini akan kalah dengan komandan. Jadi selama ini yang telah bersarang bakteri virus dan bisa berkembang, kita putuskan dengan baret. Jadi saya sarankan untuk pemakaian baret diusahakan. Untuk pemakaian regen telah saya sebutkan tadi, yaitu untuk iber-iberan dan untuk penyakit di tanah dan bawaan dari bibit biar musnah untuk penyakitnya. Ini baret yang jelas ini untuk membunuh bakteri dan virus di dalam tanah. Karena selama ini mungkin ditanami lah ini virus bakterisida virusida. Selama ini ditanami, saat itu terjangkit bakteri dan virus. Nah, terus bisa selamat karena pemakaian komandan baret ini bisa diatasi. Lah, tapi untuk perkembangannya ini masih tersisa. Jadi tipak iki lho, panggah awake iki bar ndodok iki lho. Enek tipai panggah aja tetep. Jadi pijakan ini tidak akan membekas, tidak akan hilang begitu saja. Makanya saya ini punya inovasi
istilah kata itu yo eksperimen cara wong pinter, tapi ini gak pinter. Is pokoknya otak atik tapi atuk. Yang jelas dengan pengalaman kita, kegagalan kita ini sebagai guru yang memang tidak bisa dikatakan sepele itu. Wakeh ragate. Nah, barang akeh ragate iki yo. Kalau kita ini benar-benar bisa mengeleng-eleng mengingat dan memahami, ini nanti ibarat kata iku piye ya, perjuangan awake dhewe guys ora sia-sia. Dadine gak mubazir ngono. Nah, untuk lahan 115 sampai 120 kemungkinan ini untuk pengukuran ru itu. Dan untuk ukuran meter, yes, mbah mari aku goblok iki piye ya. 1300 meter persegi ini. Kalau diukur karo rumusi wong pinter-pinter iku, kemungkinan iki tafsiran ora enak ukur-ukuran barang. Lah apa diukur tok gak ditanduri gak iso enak asile. Oke dulur. Jadi pengkolaborasian obat-obatan ini, satu untuk mempersingkat waktu, dua yang jelas tenaga ini lebih ringan. Jadi ini gak ngobat bolak-balik lah. Setelah ini nanti buah merah sudah mulai tumbuh, sampai bisa mengobat atau penyempraian dilakukan langsung iso untuk membenahi tanah ini, untuk membunuh bakteri virus ini, sampai bisa langsung untuk melakukan pengobatan komandan tunggal, komandan aja dulu ya. Jadi untuk kita ini istilah kata mendandani atau memperbaiki atau membersihkan tanah kita yang kemarin kita tanami sudah pernah terkena bakteri virus, ini nanti diusahakan dulu ya pemakaian komandan ini. Dulu saya ini banyak yang sudah mempunyai baret ini, saya sebab kirim setiap hari di beberapa kota. Jadi saya rasa ini sudah banyak yang mempunyai obat baret. Nah, ini bisa dilakukan atau sampai ini bisa dikatakan diusahakan untuk pembersihan virus bakteri ya, yang ada di dalam tanah ini, yang jelas membekas dulur. Jadi sampai harus hati-hati. Apalagi saat kemarin sampai tanam di musim penghujan atau kemarin ini yang baru panen ini, yang pernah kena bakteri virus, hati-hati, dan ini harus diperbaiki. Jadi bakteri virus ini tidak akan mudah lenyap begitu saja tanpa usaha yang maksimal dulu. Mergo apa? Yes, kaya awake dhewe iki lho. Di zaman corona iki lho, bayih ya. Kok gandang ilang-ilang. Wes iki biasane posoan enak. Lebaran ki enak, kumpul bareng. Gara-gara corona tidak bisa. Karena virus ini memang jenenge virus. Nah, dia itu menyebar melalui udara, melalui bau. Makanya berambangi kalau yang kena virus ini, sampai ingat-ingat kemarin atau saat-saat terdahulu pernah kena virus apa enggak. Kalau pernah kena virus, yo kuwi panggokane. Dadi piye ya. Wah, ini jadi pelajaran kita tuh. Makanya kabeh ki nek dalan kita lurus, kita ini ibarat kata itu karek ngetutno. Nah, tipae bekase, kalau bekas kita bagus, baik, nanti kita akan
melewati jalan yang bagus dan baik juga. Makanya pemakan pupuk ini diusahakan pupuk yang benar-benar bisa dikatakan memenuhi syarat dulu. Jadi nek pupuk awur-awuran, tanah sampean ini akan istilah kata itu ninggal warisan iki, warisan elek. Nah, jadi ini cara meninggalkan nama ini, namanya ini nama yang memang benar-benar tidak bagus. Nah, kalau kita ibarat kata wong urip ninggalo jeneng sing apik iku lho, selanjutnya anak turune ya melok ketularan kesiraman jeneng sing yang selama ini kita istilah kata taburkan. Dadi ini jejak nang arane napak tilas. Napak tilase piye mbiyen lahanmu iku. Kamu memakai pupuk apa? Ini yang jelas untuk ukuran berapa ini. Napak tilas dulu. Baru kita bisa memahami. Nek pupuk elek, wah kok dadine elek, berarti napak tilase ini kurang bagus. Ya dulur. Jadi ini kalau bisa setelah ditanam besoknya dikontrol. Sing kurang mendelep lah ini nanti kalau dibiarkan ndak bisa tumbuh sampai anduh kok godang mas. Ini karena butuh ditancapkan. Ini yang kemarin sore sudah mulai ngakar. Jadi ya habis siram tolong diusahakan dikontrol. Nah ini harus ditancapkan lagi loh. Memang kita ini harus telaten lur. Mosok terus tanam terus ditinggal yo jon. Winih larang ngopen-penen angel lah. Cap. No maneh. Jadi dulur, ini sudah kebungkus tanah. Tertutup tanah. Piye Mas tertutup tanah nih apa bisa tumbuh? Wah, ya jelas. Apalagi ini musim kemarau malah bagus kalau tertutup tanah. Adem. Nah, setelah nanti dia sudah mengakar, tetap tumbuh. Kecuali di sini ada di keramik yang tidak bisa tumbuh, tidak bisa muncul. Tapi ini tanah. Nanti disiram, dia akan empuk. Jadi munculnya enak. Makanya setelah tanam tolong siramannya dulur ya setiap hari. Bahkan umpama tanah sampean mudah kering, pagi siram, sore siram, malah ngapi. Yang sorenya pure wis rapopo. Jadi lebih baiknya afdolnya ini harus disiram setiap hari. Ini dulur. Kalau ini ini ya maneman. Jadi saya tidak bosan-bosan dulur mengingatkan dulur-dulurku supaya tanam bawang merah ini kita bisa mempelajari lebih dalam, karena memang diperhatikan. Kalau tidak diperhatikan ya kita yang tidak belajar berarti. Sukurto nandur hasilnya malah sukurto. Nah ini ada yang miring guling. Nah diincepne maneh. Nih keliling lur. Jadi keliling ini memang harus dijadwalkan. Nah dijadwalkan
jangan sampai terlewatkan momen-momen ini dulur. Sampai nanti bingung berambangnya kok kadang kelendang mas nggunaku sitoke belum tumbuh yang satunya. Ya jelas sampai memang tidak teliti yo. Nah, pokoknya dicepno wae. Jadi tanam berambang ini ya memang kita harus memantau setiap harinya. Kalaupun waktunya sedikit ya yang penting dipantau. Kita sambil jalan-jalan di got ini ya mantau. Karena ini kalau sudah tumbuh dan ini terlambat tumbuh karena memang ucul. Nah, ini kalau ini sudah ada dulu, tapi ini saat orang-orang tanam ini memang cara istilahnya kasrit. Tancep nona. Nih. Telaten lur, golek pangan. Direwangi ada yang kerja di luar negeri, di luar Jawa. Kita kerja di tanah kelahiran kita sendiri ini ya. Kita harus ibaratnya kata itu menyamakan. Soalnya kerja di luar Jawa ya kesel iki koyo-koyo diempet. Aduh dulur, jauh dari saudara, jauh dari anak istri. Itu aja kita tekad. Apa maneh ini kita di tanah kelahiran kita sendiri dipeno. Pokoknya nek ngepen insyaallah yo ini akan memberi kita hadiah. Berapa ini hadiah murah mas, murah saiki. Kapan nandur yo iso larang ngono. Jadi kita ini yang namanya pejuang ya ibaratnya kan tidak mengenal godaan apa ya iki harga berambang murah ini termasuk yo digoda dhisik mergo arepe sukses iki yo akeh godaane. Nah, kalau sampai tergoda karena harganya murah, ini sampai yang jelas sudah istilah kata menyerah untuk tanam. Akhirnya saat itu orang-orang yang tetap berjuang, tetap tanam, wah ketemu rego larang. Nah dalah piye aku pas nandur ke regone murah, lagi kan nandur kok larang. Nah itu karena perjuangan. Ayo dulur, berjuang terus. Karena apa dulur? Pokoknya ini dulur, kita jangan terlalu diam menimbang-nimbang. Ayo lekas kita jalankan. Karena waktu ini terus bergerak dulur. Jadi ini nek sing ibaratnya iki maunya itu mula-mula tidak semangat karena harga kayak gini. Nah ini justru banyak orang yang tidak semangat. Kita ambil momen-momen orang wong padha semangat nandur sampean yo semangat jelalah panen bareng. Ini harus dikontrol dulu. Telaten. Zaman-zaman mbah-mbiyen peninggalane yo iki. Katanya kan tanah subur. Ya, nek tanah subur ya ayo.
Piampre menghasilkan. Bumi ki bumami dulu. Dadine orang itu kalau menghormati bumami ya iki, ayo dikelola sing apik, lemah aja dirusaki. Pakai pupuk yang berimbang. Kalau perlu sampai ini untuk pemakaian pupuk dasar bisa ditambah dengan pupuk organik. Jadi saat disogrok dulu ya, sampai tabur pupuk organik dulu. Setelah itu langsung ditabur lagi dasaran NPK. Tapi sarannya harus sudah matang dan cukup rata. Nah, ini apabila sampean memakai organik, gak apa-apa, bagus lur. Tapi ya itu, kita harus memang benar-benar memakai pupuk organik yang sudah matang. Dan taburan pupuk organik ini kita harus berpedoman roto, ojo ngeblok-ngeblok. Jadi saat penaburan harus rata dulu. Ojo terus berpedoman aku engko kudu entek pupuk organik samene. Jangan. Yang penting rata, nanti hasilnya insya Allah bagus. Nah, kontrol terus. Oh gigak ki kepeng. Nah, untuk pengisian air ini bisa ditambah dulu. Jadi setelah tanam ini tolong airnya ditambah lagi, malah lebih bagus. Karena untuk menciptakan suasana dingin, adem. Tunggahno ora apa-apa. Nah, setelah itu usia 2 minggu atau 16 hari ini bisa dikurangi. Jadi gak terus kurang, gak terus berlebih. Karena saat ini butuh mempercepat tumbuhnya akar. Dan ini siraman sing ganteng. Nah, dulur, demikian video saya untuk kali ini. Ini habis pengobatan buah dulur. Jadi sebelum diobat gual diusahakan tanah ini basah, karena untuk penyerapan atau bisa dikatakan untuk pencampuran ini langsung. Jadi ini tidak mudah terserap oleh matahari. Thread tanah masih basah, langsung kita tap lagi obat gual. Jadi lebih efisien. Ini kan pagi, jadi untuk penyiraman lagi bisa dilakukan besok pagi. Wes. Lah umpama sore Mas, ora apa-apa sore misan. Tapi syaratnya sampean melakukan pengobatan pagi-pagi banget. Jadi ini sore oleh disirat. Tidak masalah. Cukup sekian dulur video dari saya, semoga video ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PTK, pejuang tanpa gratisan. Golek gratisan wis ra enek.